susu. 25.000. Susu murni Nation. Hai guys, welcome back in my channel 3 menit clip. Berjumpa lagi dengan Mimin Chongli di sini. Kali ini Mimin mau menceritakan film bergenre komedi ya guys ya. Menceritakan seorang bocah kacamata miskin yang lugu ingin serba tahu. Mimin kasih nama si Medi. Dia tidak pernah sekolah dan hidup di jalanan. Selalu diganggu oleh anak-anak lain hingga memecahkan kacamata. Medi pun tumbuh dewasa dan tidak terlihat seperti orang pintar. Hari itu dia masuk ke sebuah toko. Selagi bos toko tidak memperhatikan, dia mencuri sebuah pistol. Ketika di luar, Medi melihat mobil pengangkut uang. Dia pun mengambil sekantong uang dan melarikan diri. Salahnya Medi berlari ke jalan buntu. Polisi mengejarnya hingga menembakkan senjata ke arahnya. Tapi tak disangka ketika Medi membalas tembakan ternyata keluar api. Yang dicuri oleh Medi adalah pistol korek mainan guys. Akhirnya tertangkap juga Medi, dibawa ke sel penjara. Di dalam penjara Medi selalu aktif berkarya ya guys ya. Hingga Medi mengukir sabun menjadi pistol dan melumbangi ujung pistol dengan sendok. Lalu dioleskan dengan minyak semir sepatu. Emang terniat banget si Medi ini ya. Medi memanggil penjaga dan pura-pura kalau dia merasa sakit, memohon agar dia diperiksa ke dokter. Akhirnya diturutin juga sama penjaga ya guys ya. Tapi saat pintu terakhir, Medi langsung mengeluarkan pistol dan menyuruh penjaga agar membawanya keluar. Hujan pun turun dengan derasnya. Pistolnya pun tiba-tiba berbusa dong guys. Kocak guys ya. Gara-gara perbuatannya, masa penjaranya pun ditambah menjadi 2 tahun. Di pagi harinya, kepala sipir meminta relawan vaksin booster dan bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Tentu saja Medi nggak akan melewatkannya. Akhirnya Medi pun bebas dari penjara. Lalu Medi pergi ke taman melihat seorang nenek-nenek duduk sendirian. Tiba-tiba si Medi langsung jambret tas nenek-nenek. Tasnya berat guys, menyangka kan ada uangnya. Setelah dibuka ternyata kalung anjing guys. Lalu esoknya dia berencana untuk ke toko hewan peliharaan. Tapi Medi gagal lagi guys. Abisnya yang keluar gorila gede guys. Lalu Medi melihat gadis cantik sedang sendirian. Lihat-lihat Medi keluar ingin mengambil tasnya. Pas mau ambil si wanita itu berbalik. Mimin sebut aja Jenap ya guys ya. Karena wajahnya cantik Mbak Dewi Rembulan. Akhirnya Medi pun urungkan niatnya. Kemudian mencoba mengombal pada wanita itu. Jainab, panda apa yang paling nyenengin? Apa? Panda ingin kamu setiap hari. Cie. Akhirnya tuh Jainab luluh juga hatinya guys ya. Emang paling bisa si Medi ini. Medi pun siap-siap karena malamnya akan mengajak Jainab makan malam. Persiapan dimulai dengan mandi. Pas calain keran shower, yang keluar keran di wastafel. Pas buka keran wastafel, yang keluar air keran bak mandi. Sambil berpikir, mencoba tekan keran buat BAB. Yang keluar akhirnya air di shower. Alhamdulillah. Penuh kali ikut ternyata si Medi ini mau mandi juga ya guys ya. Selesai mandi, mulai mengeluarkan pakaian dan sepatu yang ternyata cuma di lemari guys ya. Mulai dengan memakai pakaiannya ya guys ya. Dia terlihat sangat tampan. Apapun diolesin oleh pelembab, wangi pokoknya tampan lah. Bergegaslah Medi keluar. Belum 3 detik guys ya, dia balik lagi. Ternyata dia belum pakai celana dong. Kocak. Setelah semua rapi, karena kagak pegang uang, si Medi pun bobol mesin permen jalan. Akhirnya berdua bisa makan enak ya, pinggir kali Cisadane. Setelah makan, Medi mengantarkan Jena pulang. Demi masa depan yang indah dan banyak uang, esoknya dia memutuskan untuk merampok bank guys ya. Medi pun mulai menulis catatan untuk resepsionis bank. Dibacalah oleh teller pria dan dibacanya dengan sangat lama. Ternyata tulisan Medi pun tidak ada yang dimengerti oleh para petugas bank. Masih diraba pelan-pelan dan mulai mengerti. Ternyata mereka tahu kalau Medi bawa senjata api dan ingin merampok bank. Mana pistol, mau coba perlihatkan, ujar petugas bank. Lalu Medi pun memperlihatkannya. Petugas bank menyuruh Medi untuk mendatangi supervisornya. Ternyata supervisornya pun tidak mengerti tulisannya. Lalu memanggil manajer. Ternyata sama juga, hingga kepala bank sampai terakhir direktur bank. Hingga ruangan pun penuh dengan orang-orang. Semua berdiskusi karena terlalu lama
hingga polisi pun datang menangkapnya. Medi pun dipenjara lagi guys, 10 tahun lamanya. Mengetahui Medi merampok untuk Zainab, Zainab pun merasa terharu, lalu membawakan sebuah telur, lalu memberikan melewati kawat. Sayang ini perempuan sama-sama nggak jelas ya guys ya. Medi mulai membuat rencana dengan para tahanan lainnya untuk melarikan diri. Medi mengambil kesempatan saat mencuci pakaian, mencuri beberapa helai baju. Saat bekerja, Medi mulai memakai baju itu. Saat makan, Medi terlihat gemuk kayak buntelan kasur ya guys. Tahanan yang bernama Robert pun mengisyaratkan dengan mengidipkan mata. Kemudian penjaga menemukan tahanan tidak memakai baju karena hilang. Akhirnya mereka menunda rencana. Malam itu Medi membuka pintu penjara dengan mudah, berjalan keluar dengan santainya. Saat itu tersadar temannya tidak ada dan Medi sendirian. Mungkin temannya ketiduran kayak guys ya. Mau kembali pintunya sudah terkunci. Mau kembali pun nanggung. Medi akhirnya mencoba kabur sendirian. Setelah berhasil, Medi pun menemui Zainab untuk kabur ke negara lain, lalu melakukan pernikahan yang sederhana hingga mereka melahirkan seorang anak. Demi kehidupan yang lebih baik, Medi pun memasukkan riwayat pendidikannya dan berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan asuransi, tapi sebagai penjilat surat pos guys ya. Walaupun begitu, Medi orang yang giat dalam bekerja, tapi masa-masa bekerjanya tidak akan lama karena rekan wanita ini mengetahui kalau Medi seorang buronan hingga mencoba memeras Medi, memeras uang dan hawa nafsunya guys. Medi pun berjalan dan mulai berpikir di mana ada penindasan di situ harus ada perlawanan. Medi pun mulai merencanakan untuk membunuh si pemeras tadi. Sebut saja Mirna. Ketika Mirna lengah, Medi pun mengambil pisau yang sedang dipanasi. Salahnya Medi memegang pisau yang salah. Tak mungkin dengan keadaan seperti ini, Medi tetap ingin merampok bank dan mulai mencari kawanan untuk bekerja sama. Hari itu di restoran melihat seorang pria duduk di belakangnya, sebut aja Pak Kohar. Mulailah perlahan berbicara untuk mengajak merampok bank minggu depan. Sekali rampok kita mendapatkan puluhan juta dolar. Sayangnya Pak Kohar pun pergi tanpa berbicara sama Medi. Mungkin menganggap Medi gila kali ya guys ya. Medi tak menyadarinya, terus aja berbicara soal aksinya guys ya. Tapi sayangnya polisi menganggapnya Medi gila guys ya. Tapi tak disangka tak diduga Medi berhasil merekrut orang untuk merampok bank, mulai merencanakan dengan berpura-pura syuting di bank. Hal itu mulailah mereka beraksi. Baru mulai udah ada sekelompok perampok, sebut aja tim Kohar ya guys ya. Debat pun mulai di antara perampok. Tim siapa yang mulai merampok hari ini? Akhirnya Medi membiarkan pengunjung di sekitar untuk memilihnya. Sialnya adalah para pengunjung memilih tim Kohar. Alhasil mereka pun berebut uang hingga polisi pun datang guys ya. Dasar perampok, seri guys. Mereka pun ditangkap kembali ke penjara dan diberi tugas untuk menghancurkan batu. Hari ini Medi pun mencoba mengayuhkan palu sekuat tenaga. Alhasil kepala palunya hilang guys. Ketika berbalik ternyata ada tahanan yang terkapar. Ternyata mati kelempar palu oleh si Medi guys ya. Mulai berencana kembali untuk kabur nih guys. Tiba-tiba mobil pengangkut tahanan mogok. Ketika supir memeriksa mesin, mereka berenam tahanan pun kabur melewati bukit hingga ke jalan raya. Akhirnya mereka menemukan 5 sepeda. Alhasil Medi yang harus berlari dong guys. Hingga Medi pun kelelahan. Mereka berhasil melewati hingga bertemu Zainab kembali untuk membantu membuka rantai dengan alat. Medi pun tetap tidak mau bertobat, melakukan kejahatan sepanjang hari. Hingga Medi pun masuk 10 besar orang yang berbahaya guys ya, dan mendapatkan gelar perampok terbaik tahun ini. Terlihat ada seorang pria dan Medi pun mulai ingin merampok dia. Tetapi tadi sangka pria itu ternyata temannya si Ucup guys ya. Dengan senang hati mereka mengobrol tentang masa lalunya. Kocaknya sambil ngobrol si Medi menyuruh Ucup untuk memberikan jam tangan dan dompetnya guys ya. Ketika Medi pergi, Ucup pun tersadar kalau dia seorang polisi guys. Lalu ya ditangkap kembali si Medi ini. Akhirnya Medi pun dipenjara, divonis 800 tahun. Wow. Medi pun coba bernegosiasi untuk mendapatkan pengurangan setengah hukuman. Kasihan guys ya. So, film ini adalah karya debut Woody Allen di dalam komedi 1969 yang disajikan dalam bentuk dokumenter semu.
Jangan lupa ya guys, subscribe, like, dan komen positifnya ya guys ya. Sampai ketemu dengan cerita yang paling membagongkan ya guys ya. Sampai berjumpa di cerita berikutnya ya. Bye bye.